Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dewi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harinul Ramadhani dengan NIM 2251303. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengolahan Limbah Cair Industri Susu dari Pabrik X di Kabupaten Boyolali terhadap penurunan CO2 menggunakan metode reflux tertutup secara spektrofotometri geofisis dan pengukuran TSS menggunakan metode gravimetri. Proposal penelitian saya dilatar belakangi oleh industri susu di Kabupaten Boyolali, di mana Boyolali terkenal dengan julukan kota susu. Dikarenakan hal tersebut, terdapat banyak sekali usaha dan industri susu yang ada di Kabupaten Boyolali. Kegiatan industri susu tersebut dapat menghasilkan air limbah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cair susu sedikit berbeda dengan limbah cair lainnya. Hal ini dikarenakan limbah cair industri susu memiliki kerentanan terhadap bakteri pengurai sehingga cepat membusuk. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengujian parameter COD dan TSS karena merupakan parameter yang berpengaruh di dalam air limbah susu. Hasil pengujian tersebut diperlukan untuk dibandingkan dengan baku mutu untuk mengetahui apakah air limbah tersebut aman untuk dilepaskan kembali ke lingkungan atau air limbah tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan. Selanjutnya merupakan rumusan masalah pada proposal penelitian saya, yaitu bagaimana efektivitas metode reflux tertutup secara spektrofotometri UV visible dan metode gravimetri pada pengukuran COD dan TSS. Yang kedua, bagaimana data hasil analisis COD dan TSS dapat menjadi referensi dalam pengelolaan air limbah susu. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yaitu pertama, menganalisis efektivitas metode reflux tertutup secara spektrofotometri UV visible dan metode gravimetri pada pengukuran COD dan TSS. Yang kedua, menentukan rekomendasi dan strategi pengelolaan limbah susu berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang efektivitas metode reflux tertutup secara spektrofotometri UV-Vis dan metode gravimetri terhadap pengujian COD dan TSS. Yang kedua, memberikan data hasil analisis sebagai hasil referensi dasar pengelolaan limbah susu. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada parameter COD dan TSS serta pengaruhnya terhadap kondisi air sebagai indikator pencemaran. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada pengambilan sampel air limbah susu. Yang ketiga, analisis ini dilakukan berdasarkan data sampel dari industri limbah cair susu. Yang keempat, metode yang digunakan untuk parameter COD adalah reflux tertutup secara spektrofotometri UV-Vis. Yang kelima, metode yang digunakan untuk parameter TSS adalah metode gravimetri. Dan yang keenam adalah baku mutu yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha kegiatan industri pengolahan susu. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam proposal penelitian saya, yaitu industri susu Kabupaten Boyolali menghasilkan limbah TSS dan COD, di mana jika parameter tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan dapat menyebabkan pencemaran air dan mengganggu kesehatan. Permasalahannya, belum ada penelitian TSS di industri Kabupaten Boyolali dan belum adanya penelitian COD di industri susu Kabupaten Boyolali. Dengan solusi topik tugas akhirnya yaitu melakukan analisis pengolahan limbah cair susu terhadap penurunan COD dan pengukuran TSS. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Limbah cair industri susu mengandung senyawa kimia dan organik yang dapat mudah terurai oleh bakteri, sehingga cepat membusuk dan dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. COD merupakan parameter untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik di dalam air limbah. TSS merupakan parameter untuk mengukur jumlah padatan substansi dan penting untuk mengetahui potensi sedimentasi di lingkungan penerima. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang melakukan analisis TSS dan COD pada limbah susu juga. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, local sampling.
Lokasi sampling pada penelitian ini ada tiga titik, yaitu titik sampling influent, titik sampling effluent, dan titik sampling badan air dengan koordinat untuk latitude dan longitude-nya terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Selanjutnya akan dilakukan studi literatur, dan selanjutnya akan melakukan persiapan alat dan bahan, sekaligus survei lokasi sampling. Di lokasi sampling tersebut akan dilakukan pengambilan sampel air limbah suhu, dan setelah pengambilan air limbah itu akan dilakukan analisis untuk dua parameter, yaitu TFS dan COD, dengan metode gravimetri untuk TFS dan metode refleks tertutup cara spektrofotometri UV vis untuk parameter COD. Dari hasil analisis tersebut akan dilakukan perbandingan dengan baku mutu yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi efektivitas metode, dan dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh kesimpulan dan dapat diberikan saran. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Kemudian, metode pengambilan sampel ini mengacu pada SNI 6989 bagian 59 tahun 2008 tentang metode pengambilan sampel air limbah dengan metode yaitu graph sampling, di mana metode graph sampling ini merupakan metode pengambilan air limbah secara langsung yang menggambarkan keadaan asli atau eh, efektivitas dari air limbah secara langsung di lokasi tersebut. Selanjutnya adalah metode pengujian. Yang pertama, metode reflux tertutup, cara spektrofotometri UV visible, di mana air limbah akan direproduksi dengan ion kromat atau CR2O7 2- dengan panjang gelombang 420 nanometer. Yang kedua, metode gravimetri. Metode gravimetri ini merupakan pemeriksaan jumlah zat dengan cara menimbang hasil reaksi pengendapan. Yang ketiga, analisis data, yaitu analisis perbandingan di setiap titik sampling. Pada setiap titik sampling untuk pengujian COD dan TSS akan dibandingkan untuk mengetahui perubahan setiap parameter di setiap titik tersebut akibat pengaruh perubahan efluen limbah. Selanjutnya, analisis perhitungan standar deviasi. Berdasarkan hasil pengujian COD dan TSS, data yang diperoleh akan dihitung standar deviasinya menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh nilai dan melihat kecenderungan di lapangan. Selanjutnya, analisis perbandingan dengan baku mutu. Data hasil pengujian COD dan TSS akan dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha kegiatan industri pengolahan susu untuk mengetahui apakah limbah tersebut memenuhi atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian ini disusun dengan memperhatikan tahapan penting dalam melakukan penelitian, dengan setiap kegiatan memiliki alokasi waktu tersendiri untuk melakukan seluruh kegiatan penelitian secara terstruktur dan optimal. Berikut merupakan rencana jadwal penelitian saya, dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya, perkiraan anggaran biaya disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas akhir secara individual, mulai dari persiapan, pengambilan data, hingga analisis laboratorium. Berikut merupakan rencana anggaran biaya yang telah saya cantumkan, yaitu untuk alat tulis kantor, form data lapangan, dan dokumentasi berjumlah satu paket dengan harga satuan 50.000. Yang kedua, biaya pengujian COD dan tes laboratorium dengan jumlah satu paket dengan harga satuan 500.000. Dan yang ketiga, print dan jilid draft dan final dengan jumlah 2 eksemplar dengan harga satuan 100.000 dengan total 200.000. Selanjutnya, total biaya individual secara keseluruhan diperoleh Rp750.000. Mungkin cukup sekian presentasi proposal saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.